Saya Novia akan menjelaskan tentang fisiologi lingkungan, khususnya suhu dan kelembapan. Suhu udara adalah ukuran intensitas panas yang ditunjukkan dalam satuan derajat panas. Suhu diberikan menjadi dua, yaitu suhu dalam kandang dan suhu luar kandang. Sedangkan kelembapan adalah perbandingan temperatur uap air yang ada di dalam udara. Apabila tingkat kelembapan tinggi, maka tingkat penguapan semakin rendah, sehingga menyebabkan ternak mengalami cekaman panas. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan disebut termohigrometer. Cara mengukurnya dengan cara meletakkan termohigrometer di area kandang. Cara membaca termohigrometer yaitu angka yang atas dalam contoh 28,1 dan 28,2 itu suhu, dan angka yang di bawah 70 itu kelembapan. Selanjutnya yaitu radiasi matahari. Radiasi matahari dapat diukur menggunakan Black Globe Temperature. Radiasi matahari adalah pancaran gelombang radiasi baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pantulan. Radiasi matahari yang tinggi menyebabkan suhu dan kelembapan juga ikut meningkat. Pada saat kemarau, waktu kritis radiasi matahari bagi sapi perah adalah pada siang hari. Cekaman pada sapi Eva akibat radiasi matahari bisa mencapai 77,38%. Selanjutnya yaitu cara mengukur radiasi matahari. Radiasi matahari dapat diukur menggunakan rumus R sama dengan TO dikalikan T pangkat 4, di mana R merupakan radiasi matahari, TO merupakan konstanta Stefan Boltzmann yang bernilai 5,67 dikalikan 10 pangkat min 8, kemudian T adalah suhu, yaitu suhu yang diperoleh dari pengukuran dan dikonversikan menjadi Kelvin. Suhu rektal. Indeks temperatur dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu tubuh, dengan cara menghidupkan termometer klinis hingga konstan, kemudian memasukkan termometer klinis ke dalam rektum ternak hingga berbunyi dan membaca skalanya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fisiologis ternak. Yang kedua, frekuensi nafas. Respirasi merupakan parameter yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui fungsi organ secara normal. Pengukuran frekuensi nafas dilakukan dengan cara melakukan handling ternak terlebih dahulu. Kemudian mengukur frekuensi nafas dengan cara menggunakan telapak tangan yang didekatkan ke hidung ternak. Setiap tarikan dan hembusan nafas dihitung sebagai satu kali pernafasan. Denyut nadi. Denyut nadi merupakan salah satu bagian dari fisiologi ternak yang dapat diukur. Denyut nadi normal sapi perah yaitu 40-80 kali per menit. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi sapi perah yaitu suhu lingkungan. Apabila suhu lingkungan meningkat, maka denyut akan semakin cepat. Hal tersebut dilakukan sapi untuk mengeluarkan panas. Adapun cara mengukurnya yaitu dengan memegang bagian pangkal ekor sapi, meraba hingga merasakan denyut nadi, kemudian dipegang dan dihitung setiap denyutnya selama 1 menit. Perkandangan. Kandang sapi perah di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro memiliki 3 macam kandang, yaitu kandang laktasi, kandang kering kandang, serta kandang pedet. Kandang sapi perah FPP menerapkan sistem perkandangan konvensional type, sehingga sapi tidak dapat bebas bergerak dengan model kandang tail to tail. Ukuran panjang kandang 12,5 meter, lebar kandang 8,2 meter, dan tinggi kandang 4,33 meter. Arah kandang menghadap ke selatan dengan sapi menghadap ke timur barat sesuai arah matahari. Dinding kandang berbahan dasar semen serta menerapkan dinding semi terbuka sehingga kokoh dan sirkulasi udara maupun intensitas cahaya matahari yang masuk cukup untuk memenuhi kebutuhan sapi yang dipelihara. Model atap menggunakan model monitor dengan bahan atap asbes. Bahan atap tersebut sudah tepat karena dapat memantulkan cahaya matahari sehingga ternak tidak terlalu merasakan panas. Bahan yang digunakan untuk lantai ialah semen dengan kemiringan lantai mencapai 5 derajat dan dilengkapi dengan alas berbahan karet.
Lantai kandang semen lebih mudah dibersihkan dan dibuat sedikit miring dapat membantu dalam membersihkan kotoran. Adanya alas dapat mencegah sapi mudah kotor dan tergelincir. Palung pakan sapi terbuat dari semen dengan permukaan yang halus sehingga sapi dapat makan sampai tuntas dan mudah dalam pembersihannya. Tempat minum selalu tersedia air secara ad libitum. Di sekitar kandang terdapat selokan dengan lebar 0,3 meter di mana sudah sesuai standar lebar selokan yang baik berkisar 0,3 sampai 0,4 meter. Kandang sapi perah juga memiliki sarana dan prasarana antara lain gudang pakan yang letaknya berdekatan sehingga mempermudah apabila pakan habis, gateway untuk membantu dalam menggiring sapi menuju padang pengembalaan ataupun kandang, lalu terdapat padang pengembalaan untuk aktivitas sapi seperti grazing dan exercise, dan terakhir ada kamar susu tempat di mana dilakukan kegiatan penyimpanan dan pengolahan susu yang baru diperah.